Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Hanif Firdaus. Sekarang saya di sini sedang ada aktivitas atau kegiatan dalam rangka acara yayasan, yaitu acaranya ada dua ya, ada yang formal sama non formal. Kalau yang formal itu acaranya kayak pembekalan, doa-doa dan lain-lainnya. Kemudian acara non formalnya itu aktivitas kebersamaan ya. Ini jadi untuk persiapan untuk Ramadan ya, pembekalan. Nah, untuk kemudian untuk tempatnya kita di kampung kecil, tepatnya di kampung kecil Tasikmalaya. Ini untuk siswa-siswi di sini pasti seru ya nontonnya. Soalnya ada wawancara untuk ibu guru dan bapak guru, seperti kayak nanya mau buka puasa, menunya mau apa, mau sop buah atau kolak nih gitu. Nah, oke, kita langsung aja ikuti acaranya ya. Sallallahu alaihi wasallam salamina biasa mutaba'ah kana ajaran benar bikin ke akhir hayat jaga di akhirat kana bilang sadayana kasyafaatan usafa'atul rahmah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, aku diberikan anu sae urang pikeun wasilah ngadoa Allah Subhanahu wa taala pamugi ku wasilahna ieu riungan kasaya urang sadayana salamina aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Pastilah ieu kasaya pamugi urang sadayana salamina dipaparing kaberkahan ku Allah Subhanahu wa taala. Berkah yuswa, berkah harta, berkah rezeki, berkah ilmu, berkah amal, berkah karyawan, para pejuang anu ngabdi di Yayasan Pendidikan Islam Sabah. Sadayana sami anu kudu baris dihormat, mudah-mudahan sadayana dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Langsung dipayun selama orang sama ajaran puji sedaya syukur Allah Subhanahu wa taala. Na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Satrasna ibadah ka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bismillah alhamdulillah. Kurang kalian dua amal syahadat dan mudahan menyatakan kalimat ulang sadayana bagi istighfar mudah-mudahan sadaya malapatan sadaya ulang sadayana dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mudah-mudahan bapak ulang sadayana dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alladzina ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaihi astaghfirullahaladzim. Surah 18 Innati nadimallahil Islam alaihi wassalatu wassalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkumpul bisa Abdul Wahid mudah-mudahan
Hadirin wal hadirat rahimakumullah, selanjutnya sambutan di para besar Yayasan Pendidikan Islam Al-Fatah saya sekaligus pengenalan perkawis pelanggaran Rukiyatul Hilal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang kami hormati para pimpinan sekolah yang ada di lingkungan Yayasan Pendidikan Islam Al-Fatah Tasikmalaya. Kemudian hisab harapin Allah mungkin itu akan potensi salah mengambil kriteria, sehingga potensi kesalahan itu mungkin besar harapin Allah. Perhitungan astronomi harapin Allah memang akurat harapin Allah. Akan tetapi beda halnya dengan menentukan awal bulan Hijriah. Itu tergantung kepada kriteria, tergantung kepada apakah kriteria yang dipilih itu ru'yatul hilal, apakah yang dipilih itu wujudul hilal. Itu tergantung kepada pilihan. Oleh karena itu para peneliti disebutnya adalah bersifat ijtihadi. Kemudian para bin Allah di dalam menentukan awal bulan pada kalender Hijriah, wabil khusus di Indonesia para bin Allah, wabil khusus untuk menentukan awal Ramadan, Muharram, Syawal, Dzulhijjah, itu terdiri dari dua sumber yang berbeda. Satu adanya hisab harapin Allah, satu adanya hisab, yang kedua adanya ruqyah. Terjadi posisi awal bulan. Maka Muhammadiyah harapin Allah pas di tengah pasariah hilal dengan kosan. Bapak dan Ibu, kenapa ini Bapak dan Ibu harus memahami hal ini? Ketika ada pertanyaan dari masyarakat, tapinya adalah pemantauan hilalnya harapin Allah ada salah satu kesaksian di dunia ini. Misalnya harapin Allah, itu bentuknya tunggal, tidak lokal. Tunggal dalam arti satu dunia itu, sedunia itu ada seorang yang melihat. Maka itu satu dari atau di dunia ini ada yang melihat hilal dengan posisi perhitungan ini 5 derajat. Maka pada tahun ini hasil hisabnya itu di Amerika matahari di atas ufuknya itu adalah 5 derajat, maaf bukan matahari, hilalnya itu di atas ufuknya itu 5 derajat, sehingga Muhammadiyah para Allah mengikuti, akhirnya memutuskan bahwa puasa itu mulainya kedua iklan teras ru'yatul hilal, teras ru'yat global. Bapak Ibu, seandainya di dunia ini memakai Bapak Ibu SMK Islamiyah, SMK Islamiyah, Manawiyah, kemudian PK, kemudian SE, kriteria kelulusan kami yakin berbeda dengan sekolah lain. Mungkin di sekolah Islamiyah mah baru kita lulus kalau misalnya nilainya itu 7 baru lulus. Di sekolah lain mungkin 6,5 atau 7,5 baru lulus. Maka para ulama yang menjadi beda adalah kriterianya. Tempat belajar tetap terjadi
Intimatnya adalah di bawah atau sebelum maghrib. Dan satu lagi, umur hilal, umur bulan setelah diiktimat minimal 8 jam. Ternyata malam Rabu atau Selasa malam menjelang maghrib hilal terlihat wayahna kamu lihat terenggiringan. Baik. Maka para bin Allah, potensi awal Ramadan itu akan beda. Tetapi itu kan potensi. Tetapi belum tentu itu sudah menjadi titik nasional. Sehingga ketika kami meliput atau mengamati hilal itu ada yang meliput. Baik itu dari Trans 7 sampai dengan harinya. Kemudian setelah itu langsung mengintarkan, langsung memberikan keamanan pusat dengan dalil-dalil yang sudah ditulis. Nah setelah itu nanti dibacakan oleh Kementerian Agama. Jadi semua titik itu laporan. Nah siapapun yang melihat walaupun di Fatujah misalnya di Singapura tidak terlihat, tidak teramati, tetapi di yang lain teramati maka mengikuti. Itu para jemaah. Maka bapak-bapak dan ibu wajib hukumnya mendengarkan hasil sidang isbat Kementerian Agama nanti malam Rebo dina pada maghrib menjelang isya. Itu biasa kurang sadaya di publik. Allah, satu, mohon maaf atas segala kekurangan para bin Allah, mohon dimaafkan para bin Allah. Yang kedua, mohon doanya jamaah haji Kera Kuda pada tahun ini dengan jumlah 61 orang para bin Allah, yang tadinya 1.400 sekarang menjadi 600 para bin Allah, jadi kebagian 61 dari 24 ABDH para bin Allah. Doanya mudah-mudahan kami, Ibu Nani, Ibados, jamaah mudah-mudahan bisa bersama-sama berangkat bari aja di ridho Allah, oke ayah dimuliakan Allah kata oke Bapak dan Ibu. Kami berkabinatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman bangsa guru bangsa kita dimantos nasihat ilmu pan falak ya. Alhamdulillah mudah-mudahan berkawis falak upami ngawas kita mama harese atuskeun penjelasan di guru bangsa sadayana aku maha hadis Rasul idza ra'aytum hilala asumu fa idza ra'aytum fa'afiru fa inna ma'alaikum fasumu talatina yawman gitu. Teori secara fikih memang diberikannya dengan baca masuk asal anu di doa ke inakatan ada saum kos, saum am, saum hawas. Nah, anu dia disebarkan dari bapak ke ayah dari kurang ke ayah dari kurang ngan-ukur pribadi masing-masing anu biasa nganilai sudah sampai mana tingkatan saum orang tahun kamari dan sekarang mau melanjutkan untuk peringkat saum yang lebih berkualitas. Itu biasa dinilai orang lain, tapi diri sendiri yang harus bisa menilai tentang kualitas saum itu. Salah kayak saum masih banyak masalah. Nah, jadi surat saja aturan itu karena ilmu untuk menyebabkan ini itu masih posisi ilmu syariat gimana?
Jadi kita sekarang sudah bersama salah satu narasumber ya. Kalau boleh tahu ini dengan Bapak siapa dan sebagai apa di acara ini? Dengan Bapak Mulyadi dari MTS Islamiyah. Di sini saya mau bertanya nih kepada Bapak, kira-kira tanggapan Bapak atau kesannya terhadap acara kali ini gimana kira-kira keseluruhannya? Sangat madep, madep sekali, dan memang sempurna, TOP lah pokoknya mah, ya gitu. Pak, ini kan bentar lagi kan kita mau bulan Ramadan ya. Nah, kalau buka puasa, kira-kira Bapak memilih menu di antara dua, milih menu sop buah atau kolak kira-kira? Kolak, pokoknya lah, kolak. Jadi Bapak di sini tim kolak ya? Kenapa Pak kira-kira alasannya? Karena saya udah manis gitu, jadi suka yang kolak-kolak yang manis gitu. Oke baik, terima kasih Pak. Kan satu lagi pertanyaan nih, pesan untuk siswa bagaimana menyambut Ramadan tahun ini kira-kira? Untuk siswa ya harus istiqomah menjalankan syariat ajaran Islam sesuai dengan yang tadi sudah diajarkan oleh Bu Haji. Pokoknya semuanya harus dijalankan sesuai yang sudah diberikan tadi ketuanya oleh Pak Kiai Oge, Pak Haji Oge. Sekian dari saya. Baiklah, terima kasih Pak untuk jawabannya. Semoga acaranya ini sangat memiliki manfaat yang besar ya untuk Bapak dan untuk semuanya. Baik, di sini saya sudah bersama dengan salah satu narasumber yang lainnya juga. Di sini dengan Bapak siapa dan sebagai apa di acara kali ini? Saya Asep Irfan, barusan ditugaskan untuk mandu acara. Saya mau bertanya dong Pak kepada Bapak, kira-kira tanggapan Bapak terhadap acara seperti ini kira-kira apa? Alhamdulillah menurut saya itu ya sangat bagus sekali untuk memupuk tari silaturahmi antara lembaga ya, satuan pendidikan, memupuk silaturahmi seyayasan begitu. Jadi kita saling mengenal, saling ya ngobrol-ngobrol untuk mempererat hubungan kerjasama atau hubungan kerja gitu ya di lembaga. Nah kan sekarang ada program MBG nih, kira-kira gimana tuh Pak? Apakah MBG-nya mau di siang hari atau gimana kira-kira? Kalau menurut informasi yang saya dapat itu MBG tetap berjalan ya, mungkin saja di siang hari tapi berupa makanan ringan ya untuk persiapan takjil mungkin, jadi tidak dikasih nasi ya, karena itu mungkin pendapat saya itu akan berabe ya, mungkin dari MBG itu akan dikasih makanan-makanan ringan ya untuk persiapan nanti takjil, mungkin seperti itu. Tapi gimana nih menanggapinya? Kan kalau seandainya misal dikasih makan ringan tapi ada yang nggak pulang nih, misal dimakan dulu di jalan, gimana dong kalau masalahnya seperti itu gimana Pak? Itu kan bukan di luar pemantauan saya kan, seperti itu kan walau alam gitu ya. Kalau ada murid yang dikasih siang-siang terus dia makan ya itu kan Allah yang maha tahu ya, kita sebagai guru kan terbatas ya, seperti itu ya, itu dikembalikan. Tapi insya Allah dari kita juga dari sekolah masing-masing memberikan ilmunya ya, penguatan bagaimana cara melaksanakan puasa yang tadi disampaikan oleh guru kita, dari puasa awam itu menjadi puasa khos gitu ya, jadi puasa yang orang secara umum meningkat ke puasa yang khusus seperti itu. Kan sekarang mau bulan Ramadan nih, kira-kira pas Bapak buka puasa nih ada dua menu, ada sop buah sama kolak, kira-kira Bapak tim yang mana nih kira-kira? Oh ya, kalau lidah saya itu ya mendingan kolak. Mending kolak. Nah, kenapa alasannya Pak? Kolak itu sangat asli ya, manis begitu. Gula merah begitu ya, terus sederhana. Jadi menggambarkan kolak itu kesederhanaan begitu ya, gak bermacam-macam. Akhir, pesan-pesan untuk siswa ya untuk menjalani Ramadan tahun ini gimana Pak? Ya, untuk siswa-siswa ya tentunya satu, Ramadan sekarang itu harus lebih meningkat dari Ramadan kemarin, khususnya dalam bidang ilmu fikihnya ya. Ya, yang tadi yang disampaikan, jangan sampai kita puasa teh hanya puasa umum saja, yaitu hanya menahan makan minum syahwat tapi dosa enggak begitu ya. Itu puasa umum namanya.
Nah, harapan saya itu semuanya dari puasa umum itu menjadi puasa khusus, yaitu menahan lapar, haus, dan syahwat, kemudian terhindar anggota badan kita itu dari dosa. Ya, bisa-bisa kalau puasanya ke puasa istimewa begitu ya, itu kan memang sulit begitu ya, tapi harus kita usahakan minimal kita sampai ke tahap puasa yang kedua saja, itu sudah luar biasa begitu. Harapannya seperti itu. Baiklah, terima kasih karena Bapak telah meluangkan waktu untuk menjawab dari wawancara kami. Semoga acara ini bermanfaat ya untuk kita semua. Jadi di sini saya sedang bersama salah satu narasumber lainnya ya. Assalamualaikum. Ini kalau boleh tahu ini dengan Ibu siapa dan sebagai apa di acara ini? Saya dengan Ibu Umi Rukmi sebagai guru di sini, guru SMK Islamiyah, guru bahasa Jepang. Oke, baik. Di sini saya mau bertanya kepada Ibu. Pertama pertanyaannya, kira-kira tanggapan Ibu terhadap acara seperti ini kira-kira bagaimana secara keseluruhan? Ya, secara keseluruhan bagus ya, bagus sekali. Kita di sini kumpul bersama, jalin silaturahmi. Jadi akhirnya kenal di antara sesama keluarga besar di sini, yang dari SMP, dari MTS, dari SMK, mungkin dari sekaligus juga dari SD, tingkat SD juga. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya ini mengenai Ramadan ya, kan bentar lagi kita Ramadan nih. Nah, kalau seandainya sekarang kita Ramadan tapi Ibu masih ngajar di SMK nih, kira-kira senjata rahasia Ibu agar bisa tetap gak lemes walaupun ngajar gimana kira-kira? Ya, kalau pertama kan kalau kita puasa itu kan karena niat karena Allah Ta'ala. Lemes ataupun nanti capek itu kan resiko, karena puasa itu bukan menjadi kita menjadi lemes, menjadi malas gitu. Ya, senjatanya niat dulu puasa karena Allah Ta'ala. Yang kedua ya doping dengan vitamin. Itu selalu pasti saya doping dengan vitamin, dan sahur, ketika sahur tidak lepas dari sayur berkuah, itu pasti. Oke, terima kasih untuk itu. Kemudian selanjutnya ini pertanyaannya mengenai buka puasa ya. Kira-kira saat buka puasa pertama apakah ada menu wajib yang harus ada? Kalau saya pasti yang wajib itu memang kurma. Itu wajib kurma ada. Dan tapi satu, walaupun saya setiap puasa pasti ada yang harus wajib itu selain kurma, itu kurma utama ya gitu. Tapi kalau yang wajib itu harus ada itu setiap puasa, baik itu puasa sunat atau apa, kalau saya selalu harus ada martabak telur. itu menu wajib. Kira-kira apa tuh alasannya Bu? Kenapa harus ada martabak telur kira-kira? Nggak tahu. Pokoknya kebayang itu nikmat aja kalau setelah buka puasa itu makan yang asinnya itu martabak telur. Oke. Kemudian untuk pertanyaan terakhir, satu kata untuk bulan Ramadan tahun ini. Semoga sehat, selalu sukses, ada keberkahan di diri saya. Ini pertanyaan bonus. Jadi kalau seandainya nih Ibu buka puasa hanya 2 pilihan menunya. Pertama sop buah, kedua kolak. Kira-kira Ibu di tim mana nih? Saya pilih kolak deh. Oke, jadi di sini Ibu pilih kolak ya. Dari tadi kebanyakan narasumber pilihnya kolak. Kenapa nih kira-kira? Kalau saya karena itu kan dari kecil kan, kalau setiap bulan puasa dari kecil saya belajar puasa pasti selalu ada kolak gitu. Itu ciri khasnya gitu. Kalau sebuah itu kan kesininya ya, mulai dengan ada istilahnya dessert, salad gitu ya, sop es campur, es teler. Nah, kalau dulu kan kolak itu ya makanan khas gitu, makanan dari zaman dulu gitu. Jadi diwajibkan itu ya makan kolak, penggantinya kurma itu ya kolak gitu. Pesan untuk siswa untuk menjalani Ramadan di tahun ini gimana Ibu? Pesan dari siswa satu, kita niat puasa, sekali lagi niat puasa itu beribadah kepada Allah. Diingatkan karena Allah Ta'ala bahwa kita positif thinking, sehat, tidak menjadikan puasa itu menjadi malas di diri kitanya itu. Ya. Oke, terima kasih untuk Ibu yang telah meluangkan waktunya di wawancara. Semoga dengan acara kali ini bermanfaat untuk kita semua ya.
1, 2, 3. 1, 2, 3. Gaya bebas. Gaya bebas, gaya bebas. Amin. 1, 2, 3. Islamiyah, Islamiyah. 1, 2, 3. Nah guys, jadi seperti itulah tadi keseruan acara hari ini. Kira-kira tadi udah seru banget ya, pokoknya mah banyak inspirasinya dan juga pasti berkesan. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat wallahu muwaffiq aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.